saya Wanda Fatikasari dengan NPM 2151065. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang hukum acara peradilan tata usaha negara untuk memenuhi ujian akhir semester oleh dosen pengampu Ibu Selvi Rusdiana SHMH. Pertama, dasar-dasar peradilan tata usaha negara. Hukum acara peradilan tata usaha negara adalah keseluruhan peraturan atau norma yang mengatur tata cara orang atau badan pribadi publik bertindak untuk melaksanakan dan mempertahankan hak-haknya di peradilan tata usaha negara. Nah, jadi secara singkatnya itu hukum peradilan tata usaha negara merupakan hukum yang mengatur tentang tata cara bersengketa di peradilan tata usaha negara ataupun PT-UN. Tujuan dibentuknya peradilan tata usaha negara ini untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang dari badan atau pejabat tata usaha negara. Seperti yang kita ketahui bahwa badan atau pejabat tata usaha negara sebagai administrasi negara untuk menjalankan kekuasaan hukum publik yang diserahi wewenang penggunaan kekuasaan publik. Adapun asas-asasnya diantaranya adalah asas audi et alteram partem, perkara sejenis penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, sidang terbuka untuk umum, peradilan berjenjang, pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan dan asas objektivitas. Hukum peradilan tata usaha negara tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara menyatakan peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Yang kedua, objek dan subjek sengketa di peradilan tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, yakni antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara ini berpangkal dari ditetapkannya suatu keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Karena itu, pada hakikatnya sengketa tata usaha negara adalah sengketa tentang sah atau tidaknya suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Untuk menilai mengenai sah atau tidaknya keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang disengketakan oleh seorang atau badan hukum perdata merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara, dan apabila hak-hak seorang atau badan hukum dirugikan oleh adanya keputusan pejabat tata usaha negara, maka menurut ketentuan tersebut dapat diajukan ke pengadilan tata usaha negara. Untuk mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara perlu dipahami dan ketahui dulu apa yang menjadi objek sengketa yang diperkarakan. Sengketa dalam proses mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara telah ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan pengertian tersebut, objek sengketa tun terbagi menjadi dua, yakni objek yang bersifat positif dan objek sengketa yang bersifat fiktif. Adapun objek sengketa tata usaha negara yang bersifat positif ialah terdiri dari yang pertama, penetapan tertulis. Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, penetapan tertulis dirumuskan sebagai keputusan tata usaha negara. Yang kedua, dikeluarkannya oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Yang ketiga, berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang keempat bersifat konkret, individual, dan menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan. Kemudian adapun objek sengketa yang bersifat fiktif diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi 1. Apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara. Yang kedua, jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, adapun jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2,
Maka setelah lewat jangka waktu 4 bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. Kemudian adapun subjek sengketa di peradilan tata usaha negara, para pihak atau subjek yang berperkara atau bersengketa di pengadilan tata usaha negara adalah penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 1 junto pasal 1 angka 10 junto. Penjelasan pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi pihak penggugat di dalam perkara atau sengketa di pengadilan tata usaha negara adalah seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dan dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah. Yang kedua itu ada tergugat. Dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan pihak tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud badan atau pejabat tata usaha negara menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang ketiga itu ada intervensi. Intervensi ini adalah seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Yang mana pihak yang dituju oleh keputusan TUN ini atau pihak yang ketiga merasa kepentingannya dirugikan baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa hakim dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara dan bertindak sebagai pihak yang membela sengketa haknya atau menjadi peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa. Materi yang ketiga yaitu sengketa tata usaha negara, keputusan tata usaha negara, dan kompetisi peradilan tata usaha negara. Yang pertama, kita membahas sengketa tata usaha negara. Nah, jadi sengketa tata usaha negara ini diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1946. Yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga unsur-unsur sengketa tata usaha negara ialah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata atau pejabat TUN sebagai akibat dikeluarkannya KTUN termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang kedua ini ada keputusan tata usaha negara. Yang di atas telah disebutkan pengertian dari keputusan tata usaha negara menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1946. Unsur-unsur dari suatu KTUN adalah: yang pertama, penetapan tertulis. Suatu keputusan memang diharuskan dalam bentuk tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukan bentuk formalnya, seperti surat keputusan pemerintah. Dua, dikeluarkannya oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Yang ketiga, berisi tindakan hukum tata usaha negara. Tindakan hukum tata usaha negara yaitu tindakan hukum yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain yang dikenakan keputusan atau tindakan tersebut. Nah, yang keempat itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan atau tindakan hukum tata usaha negara tersebut yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang terkait dengan hukum publik. Nah, maksud di sini itu adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum. 5. Bersifat konkret, individual, dan final. Berdasarkan penjelasan undang-undang peraturan dimaksud dengan KTUN bersifat konkret, individual, dan final adalah: yang pertama, bersifat konkret itu artinya objek yang diputuskan dalam KTUN tidak bersifat abstrak tetapi berwujud. Yang bersifat individual artinya KTUN tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu orangnya, baik alamat maupun hal yang dituju. Yang bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Yang ada kompetisi peradilan tata usaha negara. Kompetensi absolut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1946. Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kompetensi relatif Pasal 6 dan 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Kompetensi relatif ini berhubungan dengan batas wilayah hukum yang menjadi kewenangan pengadilan tersebut.
Materi yang keempat mengenai gugatan tata usaha negara. Pengertian gugatan disebutkan di pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan. Alasan yang dapat digunakan oleh penggugat di dalam gugatannya yaitu bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Keputusan TUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan apabila bertentangan dengan peraturan baik secara formal dan substansial. Jenis peraturan perundang-undangan mengacu pada ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan asas umum pemerintahan yang baik adalah nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara. Menurut pasal 10 ayat 1 UUAP menyebutkan beberapa AUPB yaitu asas kepentingan hukum, kemanfaatan, ketidakberkepihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, pelayanan yang baik. Sedangkan AUPB menurut pasal 10 ayat 2 yaitu asas persamaan, asas penghormatan, atas pengharapan yang wajar, asas kepercayaan, asas kepatutan dan kewajaran, dan asas pertanggungjawaban. Dan tenggang waktu mengajukan gugatan. Pasal 55 Undang Peradilan TUN menyatakan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Bagi pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh KTUN namun merasa dirugikan oleh keputusan tersebut, tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui KTUN yang merugikan kepentingannya sesuai dengan SEMA nomor 3 tahun 2015. Dengan terbitnya Perma nomor 6 tahun 2018 diharuskan melakukan upaya administrasi sebelum mengajukan gugatan TUN. Maka tenggang waktu pengajuan gugatan di peradilan TUN dihitung 90 hari sejak adanya keputusan atas upaya administratif. Yang kelima yaitu mengenai dismissal proses dan pemeriksaan persiapan. Kekhususan hak TUN terletak pada dismissal proses dan pemeriksaan persiapan yang tidak dimiliki oleh hukum acara lainnya, misalnya dalam hukum acara perdata. Sebelum menerbitkan penetapan dismissal, Ketua Pengadilan berwenang memanggil dan mendengarkan keterangan para pihak apabila dianggap perlu dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan TUN, Ketua Panitera Pengadilan TUN, dan para pihak dan kuasanya. Namun demikian, untuk pengucapan penetapan bahwa perkara tersebut tidak lolos dismissal dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Penggugat dapat mengajukan perlawanan terhadap penetapan dismissal. Proses sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, pemeriksaan persiapan dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada penggugat yang pada umumnya adalah warga masyarakat yang kedudukannya lemah untuk memperbaiki dan menyempurnakan gugatannya. Dalam pemeriksaan persiapan, hakim diharapkan akan berperan aktif dalam memeriksakan sengketa, antara lain dengan meminta penggugat untuk melengkapi alat-alat bukti sebelum sidang berlangsung dan meminta badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan untuk memberikan informasi dan data yang diperlukan. Materi keenam mengenai pemeriksaan acara cepat, acara singkat, dan acara biasa. Pemeriksaan dengan acara cepat dimohonkan oleh penggugat dalam hal ada kepentingan penggugat yang cukup mendesak. Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua PTUN supaya pemeriksaan sengketa dipercepat, baik proses pemeriksaannya maupun pemutusannya. Kepentingan yang cukup mendesak ini dapat disimpulkan dari alasan-alasan penggugat yang dikemukakan dalam permohonannya sesuai pada pasal 98 Undang-Undang PTUN. Kemudian acara singkat khusus untuk menyidangkan perkara perlawanan atas penetapan dismissal. Pemeriksaan dengan acara biasa adalah acara yang ditempuh secara normal dan seharusnya dilalui oleh tiap gugatan yang diajukan, yaitu terhadap jalannya proses gugatan, tidak diterapkan acara khusus seperti acara cepat dan singkat. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah dan kehilapan dari penjelasan saya tadi, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.